Bambang Pacul masih seperti yang dulu-dulu. Lama tidak muncul ke permukaan, tidak ikut uh, warnai hiruk-pikuk kontroversi sikap partainya PDIP terkait hasil Pilpres. Bambang Pacul akhirnya buka suara. Banyak yang berspekulasi terkait sikap PDIP yang tidak jelas sampai detik ini terkait posisinya akan menjadi partai oposisi tulen ataukah akan menjadi koalisinya Pak Prabowo pada pemerintahan yang akan datang ataukah mau mendua. Ya, kalau banyak yang berpendapat bahwa PDIP nampaknya sedang bermain 2 atau 3 kaki hari ini, ya wajar sekali karena memang yang nampak di permukaan seperti itu. Satu sisi menghajar nabrakin terus Pak Jokowi, setidaknya yang ditampakkan oleh salah satu elitnya yakni Hasto. Di sisi lain membuka peluang kesempatan bersikap baik dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Itu ditampakkan oleh Puan Maharani setidaknya. Nah, apakah dua sikap berbeda itu memang betul-betul nyata perbedaan karena perbedaan sikap politik atau hanya drama politik saja alias bermain 2 kaki? Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimanakah Bambang Pacul mensikapi dan berpendapat atas fenomena itu? Ini kata Bambang Pacul. Bambang Pacul angkat bicara terkait sikap PDIP menjadi oposisi atau ikut bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP itu pun menegaskan bahwa semua keputusan tentang sikap PDIP terkait pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Bambang Pacul, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDIP beberapa tahun yang lalu. Nah, ini memang sikap Bambang Pacul yang menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Ibu Ketum, pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Itulah yang kemudian Bambang Pacul sangat dipercaya oleh Megawati Soekarno Putri. Bahkan dia mengatakan laksana Korea-Korea. Gitu. Kita kan hanya Korea-Korea, kita apa kata ketua. Gitu. Ya, saya kira masih ingat semua kan statement itu ketika disampaikan pada sebuah acara rapat bersama Pak Bambang Pacul di komisinya dengan Pak Mahfud MD beberapa bulan yang lalu ya. Ketika Pak Mahfud MD waktu itu jelas jauh belum menjadi cawapres ya, menanyakan tentang keseriusan PDIP terkait wacana undang-undang perampasan aset untuk koruptor. Kita kan hanya Korea-Korea, tergantung apa kata yang di atas, gitu. Kita ngikut aja. Gitu. Hal itu disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDIP untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung. Kalau di partai PDIP sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan Kongres menyerahkan pada Ketua Umum katanya. Oke, lalu sikap yang disampaikan atau ditunjukkan, dipertontonkan oleh Hasto Kristianto, apakah itu sikap Ibu Ketum apa bukan Pak Bambang? Ya, karena PDIP katanya nggak lurus apa kata Ibu Mega. Semua diserahkan kepada Ibu Mega. Lah pertanyaannya sekarang, Pak Hasto itu bersikap seperti itu setiap hari menghajar Pak Jokowi, abuse of power Pak Presiden Jokowi, melecehkan Gibran dan lain sebagainya. Itu kira-kira sikapnya Hasto pribadi atau sikapnya Ibu Ketum? Atau setidaknya disetujui enggak oleh Ibu Ketum, Pak Bambang? Kalau itu sikapnya Ibu Ketum berarti ya gejala tanda-tanda mau menjadi oposisi. Tapi kalau bukan sikapnya Ibu Ketum berarti Hasto berarti ada gejala berani ya Pak ngelangkai Ibu Ketum. Nampaknya kok sulit dipercaya kalau Hasto bersikap sendiri tanpa ACC persetujuannya Ketua Umum PDIP Bu Megawati. Tapi mengapa Puan Maharani nampak berbeda? Tidak pernah sedikit pun
bersuara seperti suaranya Hasto. Justru sebaliknya arahnya seolah-olah welcome, bersikap baik dengan Prabowo Subianto. Ini kan berbeda. Kalau mau koalisi dengan Prabowo, mestinya tidak ada kata-kata memusuhi Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi begini, kalau mau berkoalisi, setuju, cinta dengan Pak Prabowo, ya harus cinta dengan yang dicintai oleh Pak Prabowo. Salah satunya yang dicintai oleh Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Kan begitu. Mencintai anaknya juga harus mencintai orang tuanya. Pak Prabowo adalah koalisinya Pak Jokowi. Nah, kalau mencintai Pak Prabowo, ya jangan memusuhi Pak Jokowi. Kalau mencintai Pak Prabowo, kalau memusuhi Pak Jokowi, itu sama saja juga menyakiti Pak Prabowo. Menghajar, menghujat Pak Jokowi sama saja menghajar dan menghujat Pak Prabowo. Kan begitu, itu kan sederhana. Sikap seperti itu harus seiring, sejalan dong, seirama. Pak Prabowo sangat menghormati, memuliakan Pak Jokowi. Mestinya kalau mau jadi koalisinya Pak Prabowo ya harus searah, mencintai, menghormati Pak Jokowi pula. Jangan mau enaknya, jangan egois, mencintai anaknya tapi ingin membuang orang tuanya. Itu kan ibarat, itu kan ya kurang ajar namanya. Kalau anak yang baik, anak yang cinta orang tua ya sorry ya. Kalau cinta saya, cinta orang tua saya. Kalau nggak mau ya hengkang silakan. Kan gitu. Nah, makanya ini yang sejalan, segaris lurus dengan Ibu Ketum siapa? Apakah Hasto ataukah Puan Maharani? Ataukah emang sedang berjalan di antara 5, 4, 6 kaki? Ayo, no. Nampaknya Pak Bambang Pacul juga termasuk yang bingung ini, yang tidak bisa menjawab dengan tegas, karena silakan aja menyerahkan kepada Ibu Ketum. Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elit partai politik lain, yang meragukan PDIP menjadi oposisi. Ya, karena sikap berbeda antara elit-elitnya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan. Ya, belum tentu juga sih faktanya Hasto selalu meracau begitu. Itu kan sikap-sikap tanda-tanda oposisi. Ya, monggolah kalau orang berpendapat PDIP pasti begini, pasti begitu, ya monggo. Ujar Ketua Komisi 3 DPR RI itu. Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukanlah seorang pengamat politik. Ya, Pak Bambang Pacul bukan pengamat politik, tapi praktisi politik. Pelaku politik. Dia mempersilahkan siapapun elit partai politik memprediksi partai Banteng Moncong Putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan. Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dialah, kan gitu loh, kata komandan Korea itu. ini yang tulisan loh ya. Tribun. Oke ya. Apapun sikap yang akan diambil oleh PDIP, baik menjadi oposisi ataupun menjadi koalisi, semua ada konsekuensinya masing-masing. Kalau menjadi koalisinya Pak Prabowo, ya tentu saja seiring sedepan, konsekuensinya jangan sampai kemudian terus-terusan menghujat, memusuhi Pak Jokowi. Itu konsekuensi sikap yang harus diambil. Harus, tidak ada tawar-menawar. Dan Pak Prabowo saya pastikan tidak mungkin akan mau berkoalisi dengan partai yang memusuhi Pak Jokowi. Karena kemenangan Pak Prabowo hari ini menjadi menjadi presiden, walaupun belum dilantik ya, itu tidak lepas dari peran besar Pak Jokowi. Maka kalau berkoalisi dengan Pak Prabowo ya harus menghormati Pak Jokowi. Itu sikap konsekuensinya. Nah, konsekuensi sebagai oposisi ya terserah aja, silakan. Karena sikap oposisi kan sikap berhadapan-hadapan secara politis. Kalau mengambil sikap itu berarti kan mengambil sikap yang berbeda, ya terserah aja monggo. Itu konsekuensinya dengan rakyat Indonesia, dengan pemilih di Indonesia terhadap partai-partai politik, terhadap calon-calon kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan akhir tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.